Saya Franciscus Lanang SPDGR. CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Lembata. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Lucia. Saya seorang guru pemula. Bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Ya. Benar, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Dengar-dengar, sekarang Bapak tengah mempelajari modul yang mengajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan hal itu sangat erat kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Bolehkah saya menanyakan beberapa hal terkait ini? Silahkan, Bu. Dengan senang hati. Tapi, alangkah baiknya jika kita berdiskusi di taman saja ya, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Carol Antham Limson merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Lalu, menurut Pak Guru, pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan serangkaian keputusan masuk akal karena semua mengarah kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Bagaimana hal tersebut dapat dilakukan di kelas? Jadi, hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran, 2. Memetakan kebutuhan belajar, berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Jadi begitu ya, Pak? Betul, Bu. Namun masih ada lagi, yakni menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment, dan selanjutnya melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Karena pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, maka akan menciptakan ekosistem belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai. Terus? Selain itu, adanya strategi pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan murid, di antaranya kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Lalu, apa yang dapat dilakukan guru berdasarkan 3 aspek tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Di sini, guru akan mengetahui kapasitas kesiapan murid dalam materi, konsep atau juga keterampilan baru. Terus? Yang kedua, minat belajar. Guru akan memberikan pilihan bagi muridnya untuk belajar sesuai minatnya masing-masing. Dengan demikian, akan memotivasi diri dan kesiapannya untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Yang dapat dilakukan adalah, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar sesuai kodrat alamnya dan efisien bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Oh, begitu ya, Pak. Apa masih ada strategi lain dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Masih ada, Bu. Berbicara tentang strategi, ada 3 strategi yang dapat dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Di sini guru perlu menyesuaikan materi konten berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid atas kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Kedua adalah proses. Guru perlu melakukan variasi dalam proses pembelajaran, agar tercipta suatu pembelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan, sesuai pemahaman dan kebermaknaan pembelajaran bagi murid. Dan yang ketiga adalah produk. Guru butuh memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid, sesuai dengan konten yang telah dipelajari, dan proses yang telah dilalui. Begitu, Bu Lus. Mantap. Paket komplit. Maaf, Pak, jika saya banyak bertanya. Apa Bapak dapat menjelaskan hubungan antar materi dari beberapa modul yang sudah Bapak pelajari? Oh, koneksi antar materi, ya Bu? Oke, baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota dalam masyarakat.
Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi dan inovasi. Kedua, peran guru penggerak. Peran guru penggerak yakni, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan dan cita-cita murid di masa depan, seorang pendidik harus dapat merumuskan visi pendidik dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja yakni, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai dan peran, akan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi, yang dapat menjawab semua kebutuhan muridnya. Wah, bisa dipastikan jika ke depannya, seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang handal ya Pak? Betul itu Bu. Selain itu, seorang guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, tidak lantas merancang sejumlah murid. Namun, pembelajaran berdiferensiasi berdasar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Jadi, semakin banyak guru yang terpanggil untuk ambil bahagian dalam program guru penggerak, berarti semakin baik pula citra pendidikan di Indonesia ke depannya bulus. Luar biasa, hari ini saya bisa mendapat banyak ilmu dari Pak Frans. Mungkin masih ada yang perlu dikonfirmasi dari saya Bu? Saya rasa cukup Pak. Mudah-mudahan, Pak Frans menjadi contoh dan panutan dalam menerapkan praktik baik yang sudah Pak Frans peroleh dari pendidikan guru penggerak. Sekali lagi, terima kasih Pak Frans. Terima kasih kepada Pak Fransiskus yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan, rekan guru yang lain tergerak hatinya untuk dapat mengikuti pendidikan guru penggerak agar kedepannya Indonesia semakin terdepan.